Benfica menciptakan kejutan besar di matchday ke-8 fase Liga Champions 2025-2026 dengan menumbangkan Real Madrid 4-2 di Estadio da Luz, Lisbon. Real Madrid sebenarnya memulai laga dengan sangat meyakinkan. Dua kali Kylian Mbappe membobol gawang Benfica dan membawa Los Blancos unggul lebih dulu. Namun keunggulan tersebut justru menjadi titik balik kebangkitan tuan rumah. Benfica tampil tanpa rasa takut, bermain agresif, dan menekan pertahanan Madrid secara konsisten. Performa Andreas Gjelderup menjadi sorotan utama. Winger muda Benfica itu tampil eksplosif dengan 2 gol krusial yang mengoyak lini belakang Madrid. Memasuki babak kedua, Madrid berusaha mengambil alih kendali permainan dengan tempo yang lebih tinggi. Namun Benfica justru semakin berbahaya lewat serangan balik cepat. Gjelderup kembali menjadi mimpi buruk bagi Madrid ketika mencetak gol ketiga pada menit ke-54 lewat aksi individu yang brilian, melewati Raul Asensio sebelum menaklukkan Courtois di tiang dekat. Madrid sempat memberi harapan dengan gol balasan Mbappe 4 menit berselang, memanfaatkan assist matang Arda Güler. Setelah itu, pertandingan berjalan semakin terbuka dengan jual beli serangan dari kedua tim. Courtois bahkan harus melakukan penyelamatan penting di menit ke-84 untuk menjaga Madrid tetap hidup dalam laga. Drama memuncak di menit-menit akhir. Real Madrid kehilangan fokus dan emosi, yang berujung 2 kartu merah. Raul Asensio diusir setelah menerima kartu kuning kedua, disusul Rodrigo yang mendapat kartu merah langsung akibat protes keras kepada wasit. Benfica memanfaatkan situasi tersebut dengan sempurna. Pada menit ke-98, Anatoly Trubin maju ke kotak penalti Madrid saat situasi bola mati dan mencetak gol penutup lewat sundulan, memastikan kemenangan sensasional 4-2 bagi tuan rumah. Arsenal mengakhiri fase Liga Champions 2025-2026 dengan kemenangan 3-2 atas Khairat Almaty pada matchday ke-8 di Emirates Stadium. Hasil ini memastikan The Gunners finish sebagai pemuncak klasemen dengan rekor sempurna, 8 kemenangan dari 8 laga. Tuan rumah langsung tampil agresif sejak menit awal. Victor Gyökeres membuka keunggulan Arsenal saat laga baru berjalan 2 menit usai memaksimalkan umpan terobosan Kai Havertz. Namun keunggulan tersebut hanya bertahan singkat setelah Khairat menyamakan skor lewat penalti Jorginho pada menit ke-7. Arsenal kembali mengambil kendali permainan. Havertz membawa Arsenal unggul pada menit ke-16 lewat penyelesaian klinis, sebelum Gabriel Martinelli menambah keunggulan di menit ke-38. Gol Martinelli sempat dianulir, namun VAR mengesahkannya setelah memastikan posisi onside. Memasuki babak kedua, Arsenal tetap mendominasi permainan meski melakukan sejumlah rotasi. Beberapa peluang tercipta, tetapi tidak ada gol tambahan. Arsenal bahkan sempat mencetak gol keempat lewat Gabriel Jesus, namun kembali dianulir karena offside. Khairat memperkecil ketertinggalan di masa injury time melalui sundulan Richarlison. Gol tersebut tak mengubah hasil akhir. Arsenal tetap menang 3-2 dan menutup fase liga dengan catatan sempurna 24 poin. PSG harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Newcastle United pada matchday ke-8 fase Liga Champions 2025-2026 di Parc des Princes. Hasil ini membuat kedua tim sama-sama gagal menembus 8 besar klasemen akhir. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan langsung mendapat peluang emas melalui titik putih pada menit ketiga. Namun, eksekusi Ousmane Dembélé berhasil digagalkan Nick Pope, yang tampil solid di bawah Mister Newcastle. PSG akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-8. Vitinha mencatatkan namanya di papan skor lewat tembakan terukur setelah menerima umpan dari Vichak Kvaratskhelia. Setelah unggul, PSG terus menguasai jalannya laga dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi penyelesaian akhir masih menjadi masalah. Newcastle perlahan keluar dari tekanan dan memanfaatkan momen di penghujung babak pertama. Gol penyeimbang tercipta pada menit ke-45 melalui sundulan Joe Willock yang memaksimalkan situasi bola mati, membuat skor kembali imbang saat turun minum. Memasuki babak kedua, PSG tetap mendominasi penguasaan bola dan meningkatkan intensitas serangan. Luis Enrique memasukkan beberapa pemain ofensif, termasuk Gonçalo Ramos, untuk memburu gol kemenangan. Vitinha dan Zaire Emery sempat mengancam, namun belum membuahkan hasil. Di sisi lain, Newcastle beberapa kali merepotkan PSG lewat serangan balik cepat. Harvey Barnes nyaris mencetak gol di menit-menit akhir setelah sepakannya membentur tiang gawang. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor 1-1 tak berubah. Inter Milan sukses mencuri kemenangan penting saat bertandang ke Signal Iduna Park dengan menundukkan Borussia Dortmund 2-0 pada matchday ke-8 League Phase Liga Champions 2025-2026. 2 gol di menit-menit akhir memastikan Nerazzurri menutup fase liga dengan hasil positif. Pertandingan berjalan ketat sejak awal karena kedua tim sama-sama memburu kemenangan demi peluang lolos langsung ke babak 16 besar. Dortmund tampil lebih agresif di babak pertama dan beberapa kali merepotkan pertahanan Inter. Peluang terbaik datang dari Serhou Guirassy, namun penyelesaiannya masih belum tepat meski mendapat umpan matang dari Julian Ryerson.
Inter sempat kesulitan mengembangkan permainan sebelum jeda. Namun situasi berubah di babak kedua, saat Nerazzurri mulai meningkatkan intensitas serangan dan lebih berani menekan. Federico Di Marco nyaris membuka keunggulan lewat tendangan voli keras sebelum akhirnya benar-benar memecah kebuntuan. Gol pertama Inter tercipta pada menit ke-81 melalui eksekusi tendangan bebas Di Marco. Bola melengkung indah melewati pagar hidup dan tak mampu dijangkau Gregor Kobel. Dortmund yang mencoba mengejar justru kembali kebobolan di masa tambahan waktu, ketika Andy Diouf mencetak gol kedua lewat tembakan yang sempat mengenai pemain bertahan. Kemenangan ini membuat Inter finish di posisi ke-10 klasemen akhir League Phase, sementara Dortmund menempati peringkat ke-17. Chelsea menutup League Phase Liga Champions 2025-2026 dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Napoli di Stadio Diego Armando Maradona. Hasil ini mengantar The Blues finish di peringkat ke-6 sekaligus mengamankan tiket otomatis ke babak 16 besar. Tim tamu langsung tampil menekan sejak awal laga. Intensitas tinggi Chelsea memaksa Napoli bermain lebih defensif dan akhirnya menghasilkan gol pembuka melalui titik putih pada menit ke-19. Enzo Fernandez menjalankan tugasnya dengan tenang setelah Napoli dihukum penalti akibat handball Juan Jesus. Napoli perlahan bangkit dan mulai menemukan ritme permainan. Tekanan tuan rumah berbuah gol penyeimbang lewat aksi individu Antonio Vergara pada menit ke-33. Momentum itu dimanfaatkan Napoli untuk berbalik unggul menjelang turun minum, saat Rasmus Højlund mencetak gol kedua pada menit ke-43. Memasuki babak kedua, Chelsea tampil jauh lebih dominan. Penguasaan bola dan pressing terstruktur membuat Napoli kesulitan keluar dari tekanan. Joao Pedro menjadi pembeda setelah menyamakan skor pada menit ke-61 lewat tembakan jarak jauh yang tak mampu dibendung kiper Napoli. Chelsea terus mengurung pertahanan tuan rumah hingga akhirnya memastikan kemenangan. Pada menit ke-82, Joao Pedro kembali mencatatkan namanya di papan skor melalui penyelesaian klinis hasil kerja sama tim yang rapi. Kemenangan ini memastikan Chelsea lolos langsung ke fase gugur Liga Champions. Sementara Napoli harus menerima kenyataan pahit finish di peringkat ke-30 klasemen akhir dan tersingkir dari seluruh kompetisi Eropa musim ini. Barcelona tampil perkasa saat menutup League Phase Liga Champions 2025-2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Copenhagen di Camp Nou. Hasil ini memastikan Blaugrana melaju langsung ke babak 16 besar tanpa harus melalui jalur playoff. Meski mendominasi permainan sejak awal, Barcelona justru dikejutkan gol cepat Copenhagen pada menit keempat. Serangan cepat tim tamu yang dibangun Victor Dadason dan Mohamed Elyounoussi berbuah gol pembuka, membuat Camp Nou terdiam sejenak. Barcelona merespons dengan tekanan bertubi-tubi. Sejumlah peluang tercipta lewat Eric Garcia dan Pau Cubarsí. Bahkan tembakan keras Garcia sempat membentur mistar gawang. Copenhagen masih mampu mempertahankan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Barcelona meningkatkan tempo permainan dan langsung membalikan keadaan. Robert Lewandowski menyamakan skor pada menit ke-48 setelah memaksimalkan umpan matang Lamine Yamal. Tak lama berselang, Yamal sendiri mencatatkan namanya di papan skor lewat tembakan yang sempat berubah arah dan membuat Barcelona berbalik unggul 2-1. Tekanan tuan rumah semakin intens. VAR kemudian menghadiahkan penalti pada menit ke-68 setelah terjadi pelanggaran di kotak terlarang. Raphinha menjalankan tugasnya dengan sempurna untuk membawa Barcelona menjauh 3-1. Pesta gol Barcelona ditutup oleh Marcus Rashford pada menit ke-85 lewat eksekusi tendangan bebas spektakuler. Copenhagen sempat mencetak gol hiburan di menit-menit akhir, namun dianulir VAR karena posisi offside. Kemenangan ini mengantarkan Barcelona finish di peringkat ke-5 klasemen akhir fase Liga dengan 16 poin dan lolos otomatis ke babak 16 besar. Sementara Copenhagen harus mengakhiri kiprahnya di Liga Champions musim ini setelah hanya mengumpulkan 8 poin. Manchester City memastikan tiket otomatis ke babak 16 besar Liga Champions 2025-2026 usai menundukkan Galatasaray 2-0 pada matchday ke-8 League Phase di Etihad Stadium. Kemenangan ini menegaskan dominasi The Citizens di laga penentuan. City langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal. Tekanan cepat akhirnya berbuah gol pembuka pada menit ke-11 lewat aksi Erling Haaland. Penyerang asal Norwegia itu mencetak gol dengan sentuhan lob cerdas yang tak mampu dijangkau kiper Galatasaray. Galatasaray mencoba merespons dengan mengandalkan serangan balik cepat. Victor Osimhen beberapa kali mengancam pertahanan City, namun upaya tim tamu selalu kandas di tangan Gianluigi Donnarumma yang tampil konsisten di bawah mistar. Keunggulan City bertambah pada menit ke-29. Ryan Cherki memanfaatkan ruang di kotak penalti dan melepaskan tembakan rendah yang bersarang di gawang Galatasaray, membuat City unggul 2-0 hingga jeda. Pada babak kedua, Manchester City tetap mengontrol tempo permainan meski intensitas sedikit menurun. Galatasaray kembali mendapat kesempatan emas di masa injury time lewat Osimhen, tetapi Donnarumma sekali lagi menjadi penghalang. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor 2-0 tak berubah. Hasil ini membawa Manchester City finish di posisi ke-8 klasemen fase Liga dengan 16 poin dan lolos langsung ke babak 16 besar.
Sementara Galatasaray harus melanjutkan perjuangan melalui babak playoff setelah menempati peringkat ke-20 dengan 10 poin. Itulah pembahasan lengkap pada video kali ini. Jika kalian ingin terus mengikuti update dan analisis seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan dukung kami agar tidak ketinggalan konten terbaru selanjutnya.